Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Safrina, NIM 203830220085. Nomor absen 30, Prodi Perbankan Syariah. Bagi orang yang belum mengenal apa itu ilmu tasawuf atau sufi, tentu akan merasa asing untuk keduanya. Karena tidak tahu, orang cenderung untuk menjauhi atau enggan untuk mempelajarinya, bahkan sampai mengejeknya. Hal ini serupa dengan awal kedatangan Islam tempo dulu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, permulaan Islam ini asing, dan akan kembali asing pula. Maka gembiralah orang-orang yang dianggap asing, atau orang-orang Islam. Hadis riwayat Muslim. Kaum Sufi bukanlah sekelompok aliran bid'ah yang ajarannya masih saja diperdebatkan. Namun dalam memahami ilmu kesufian, hati perlu benar-benar bersih dan jeli untuk menangkap dorkin-dorkin yang diajarkan dalam sufi itu sendiri, dengan catatan tidak melenceng dari Islam. Tanpa didampingi ilmu sebagai manusia, terlalu gampang untuk mencoreng, mencela, dan berprasangka buruk terhadap sesama. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Hati-hatilah kalian terhadap prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu merupakan perkataan yang paling dusta." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ilmu kesufian atau ilmu tasawuf adalah ilmu yang didasari oleh Al-Quran dan hadis, dengan tujuan utamanya amar ma'ruf nahi mungkar. Sejak zaman sahabat Nabi SAW, tanda-tanda sufi dan ilmu kesufian sudah ada. Namun, nama sufi dan ilmu tersebut belum muncul, sebagaimana ilmu-ilmu lain seperti ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu tafsir, ilmu fiqh, dan lain sebagainya. Barulah pada tahun 150 Hijriah atau abad ke-8 Masehi, ilmu sufi atau ilmu tasawuf ini berdiri sebagai ilmu yang berdiri sendiri yang bersifat kerohanian. Dalam praktek realisasi ilmu sufi, khususnya tempo dulu, mutasawif atau orang sufi memerlukan adaptasi yang amat sangat. Hal ini agar mampu untuk menarik orang-orang yang belum masuk muslim dengan jalan tanpa kekerasan dan paksaan. Dengan kata lain, berdakwah yang tidak keluar dari tujuan utama yang membuktikan akan cintanya kepada Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, orang-orang sufi menjauhkan diri dari hal keduniaan yang dapat menghijab antara hambanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah. Disinilah sufi mulai mengembangkan metode-metode bagaimana cara untuk membersihkan jiwa, pembinaan lahir batin, berzikir, mendekatkan diri pada Allah, membangun jiwa mulia dalam mengenal Allah, atau bermakrifat. Selain itu, berintrospeksi diri, siapa diri ini sebenarnya, sesuai dengan hadis Nabi SAW. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Jelas bahwa ilmu tasawuf dan sufi adalah merupakan salah satu ilmu dalam agama Islam yang sangat halus dan mendalam, yang mampu menembus alam batin serta sulit sekali untuk diilmiahkan dan diterangkan secara konkret. Hal ini bukan berarti tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Namun, seseorang yang memiliki kebersihan hati dan kecerdasan yang luar biasa yang mampu memecahkannya. Sebab Islam adalah ilmiah dan amaliyah. Hadis riwayat Bukhari. Karena halusnya ilmu ini, persoalan-persoalan di dalamnya bagi orang awam dapat menimbulkan khilafiyah atau perbedaan dan pertentangan-pertentangan. Tapi inilah keindahan Islam, berlomba dalam kebaikan selama tidak menyimpang dari aturan Islam. Dalam kitab Ta'iyat Al-Haqiqatul Aliyah halaman 57, salah seorang ulama fiqh dan ahli tafsir, Jalaluddin As-Suyuti berkata, tasawuf dalam diri mereka adalah ilmu yang paling baik dan terpuji. Dia menjelaskan bagaimana mengikuti sunnah Nabi dan meninggalkan bid'ah. Sedangkan Al-Junaid, seorang pimpinan tokoh sufi mazhab moderat yang berasal dari Baghdad, menyatakan tentang ilmu kesufian dalam syairnya, ilmu sufi atau tasawuf adalah benar-benar ilmu yang tidak seorang pun dapat memperolehnya, kecuali dia yang dikaruniai kecerdasan alami dan berbakat untuk memahaminya. Tak seorang pun dapat berpura-pura menjadi sufi, kecuali dia yang melihat rahasia nuraninya. Ilmu tasawuf dan sufi ada kalanya orang mencap sebagai ilmu kolot, ketinggalan zaman,
usang, bahkan disebut aneh. Akan tetapi, di balik itu semua, bahwa ilmu tasawuf memiliki kekuatan yang sungguh luar biasa untuk lebih mengenal Tuhan serta membangun mental dan akhlak yang mulia. Yang perlu diperhatikan, kenapa orang dapat menjadi sesat dan madlarat dalam mempelajari dan mengamalkan ilmu tasawuf, sehingga ia menjadi orang yang apatis atau mengasingkan diri dari pergaulan masyarakat dan keluarga, meninggalkan keduniaan yang padahal di dunia ini adalah sebagai ladang amal dalam berbuat kebajikan untuk bekal di hari kemudian. Hal demikian dapat terjadi kesesatan pada diri seseorang dengan mempelajari ilmu tasawuf tetapi tanpa didampingi dengan ilmu kalam dan ilmu fiqh. Menurut Imam Malik, barang siapa mempelajari atau mengamalkan tasawuf tanpa fiqh, maka dia telah zindik. Dan barang siapa mempelajari fiqh tanpa tasawuf, dia tersesat. Dan siapa yang mempelajari tasawuf dan fiqh, dia meraih kebenaran. Dengan demikian, bahwa ilmu tasawuf dan ilmu fiqh umpama dua jemari yang tak dapat dipisahkan dan tidak untuk diabaikan, di mana keduanya sama-sama penting, suatu perpaduan antara akal dan hati. Jadi dengan ilmu kalam atau ilmu tauhid, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dan mempercayainya sebagai Tuhan yang wajib disembah. Ilmu kalam ini adalah ilmu pokok-pokok kepercayaan dalam agama Islam. Selain itu pula untuk menghindari dari kemusyrikan serta memperkuat akan tauhidullah sebagai esensi akidah Islam. Ilmu fiqh pemahaman tentang syariat-syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan lautan ilmu yang meluas secara horizontal. Sedangkan dalam ilmu tasawuf adalah mengatur kesempurnaan hubungan dengan Allah dan juga sebagai ilmu yang mampu menembus vertikal ke dalam. Dalam mempelajari ketiganya, maka akan kuatlah iman, Islam dan ihsan kita yang merupakan kesempurnaan dalam Islam sebagai wujud mempelajari ilmu tauhid, fiqh, dan tasawuf. Cintanya orang-orang sufi terhadap Tuhan bagi mereka adalah suatu kenikmatan tersendiri dalam bertasawuf. Cara ini mampu membersihkan jiwa akan penyakit-penyakit hati atau batiniah. Tapi penyelewengan dalam dunia sufi pun dapat saja terjadi seperti halnya Al-Halaj yang mengakui dirinya sebagai Allah. Dengan teorinya wahdatul wujud atau panteisme, penyatuan wujud, dan teori al-hulul atau panitisan, penjelmaan Tuhan dalam diri manusia. Perkataan dan perbuatan Al-Halaj ini membuat marah para ahli kalam atau tauhid, fiqh dan masyarakat Islam, sehingga ia dihukum mati pada tahun 309 Hijriah. Di Indonesia dulu terjadi penyimpangan oleh seseorang waliullah, yaitu Syekh Siti Jenar, yang mirip dengan teori Al-Halaj. Ia dihukum mati oleh mahkamah para wali di Jawa. Namun hanya Allah lah yang maha tahu akan maksud dan hati seseorang. Keunggulan umat Islam salah satunya adalah ilmu tasawuf ini. Dengan bertasawuf yang merupakan suatu kekuatan batin untuk mempertebal iman, tauhid, ladang amal, pembersihan jiwa, serta untuk memperkuat ihsan, suatu cara untuk lebih mengenal Allah dan mencari ridhonya. Semata-mata secara otomatis akan meningkatkan akhlakul karimah atau akhlak yang. Menurut Profesor Dr. Hamka, tasawuf Islam telah timbul sejak timbulnya agama Islam itu sendiri. Bertumbuh di dalam jiwa pendiri Islam itu sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Disauk airnya dari Quran sendiri. Perkembangan tasawuf dari abad ke abad. Adapun ciri sufi menurut Imam Nawawi dalam risalahnya Al-Maqasid At-Tauhid ada 5, yaitu 1. Menjaga kehadiran Allah dalam hati pada waktu ramai dan sendiri. 2. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan perbuatan dan kata. 3. Menghindari ketergantungan kepada orang lain. 4. Bersyukur pada pemberian Allah meski sedikit. 5. Selalu merujuk masalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ilmu tasawuf khususnya di Indonesia haruslah mendapat perhatian penuh dari para alim ulama, sarjana, dan para cendekiawan muslim lainnya untuk diselidiki dan dikupas secara luas.
agar dapat menciptakan mental yang islami dan pemahaman spiritual Islam yang jauh dari sifat-sifat tercela dan munafik. Wallahu a'lam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.